Ya, kembali lagi pemirsa bersama saya Faradila Safitri dalam program e-learning. Nah, bagaimana? Untuk prinsip belajar orang dewasa sudah kita pahami bersama ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali materi tentang prinsip belajar orang dewasa pada materi metodologi pembelajaran klinik untuk kebidanan. Nah, selanjutnya, pengajar dan pembimbing klinik itu harus selalu mengembangkan ilmu, mencari hal-hal baru, dan mengikuti perkembangan iptek dalam kebidanan. Seperti saya sampaikan tadi ya, berarti memang pengajar, pembimbing klinik, dosen itu memang harus selalu mengikuti ilmu-ilmu terbaru. Baik itu pendidikan formal, baik itu ada seminar, ada pelatihan, maka harus selalu diupdate. Ya, ikutilah evidence base yang ada supaya apa? Supaya asuhan, pelayanan yang kita berikan itu sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan aturannya. Nah, kemudian belajar itu akan lebih efektif jika dibangun di atas apa yang sudah diketahui atau berdasarkan pada pengalaman peserta. Maka dari itu, apalagi kebidanan. Nah, kebidanan ini menjadi mata kuliah atau fokus yang sangat bagus. Kenapa? Karena memang kebidanan itu sudah fokus satu arah. Dia memberikan asuhan kebidanan kepada wanita sepanjang siklus kehidupan. Jadi mulai dari wanita itu berencana akan hamil, mulai hamil, kemudian melahirkan, masa nifas, bayi baru lahir, sampai bayi, balita, anak prasekolah, lansia, dan para remaja itulah yang harus diberikan asuhan oleh bidan, apalagi bidan di komunitas ya. Nah, kemudian instruktur dan pembimbing klinik harus memiliki kriteria yang mahir dan berminat dalam pembelajaran klinik serta harus rendah hati. Jadi bukan berarti menjadi pembimbing klinik atau instruktur itu bisa semena-menanya saja ya, tidak bisa. Dia ada kriterianya, harus mahir, harus memang kompeten pada bidangnya ya. Kemudian juga emang ada niat. Nah, jika tidak ada niat, jika dipaksa, maka efeknya akan lain, akan negatif. Jadi pemberian pembelajaran kepada mahasiswanya nanti tidak baik ya. Dan juga harus rendah hati. Karena bayangkan apabila pembimbing klinik atau dosen itu tidak memiliki rasa rendah hati, bakalan bagaimana nilai-nilai mahasiswa nantinya, bakalan bagaimana mahasiswa dalam belajar. Contoh misalnya dalam kelas ada yang terlambat, kalau tidak rendah hati tidak kita izinkan masuk, kan kasihan juga seperti itu. Apalagi untuk mahasiswa yang memang ada kriteria-kriteria khususnya ya. Nah, setelah tadi pembelajaran orang dewasa, itu ada sistem pembelajaran tuntas ya, sistem pembelajaran tuntas atau mastery learning ya. Apa sih itu sistem pembelajaran tuntas? Sistem belajar tuntas ini adalah sistem belajar yang menganggap semua mahasiswa dapat menguasai atau mempelajari baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan asalkan diberikan waktu yang cukup serta metode-metode praktik yang sesuai dan benar-benar digunakan. Nah, ini merupakan sistem belajar tuntas ya. Nah, jadi bagaimana sih tujuannya? Tujuannya adalah mahasiswa ini harus 100% menguasai pengetahuan dan keterampilan tersebut. Kemudian penilaian dan penugasan pembelajaran dilakukan berdasarkan kompetensi, bersifat dinamis dan tidak terlalu menegangkan ya. Nah, jadi misalnya seperti dalam pembelajaran praktik. Nah, harapannya adalah mahasiswa itu bisa 100% melakukan praktik. Bukan hanya dia bisa memegang alat saja, tapi dia juga tahu pengetahuannya. Oh, kalau misalnya pasiennya atenia uteri, tindakan apa yang harus dia lakukan? Seperti itu. Jadi ada tindakan cepat yang mereka harus tahu ya. Jadi penilaiannya bagaimana? Ya, penilaiannya harus berdasarkan kompetensi. Nah, kalau kita di kebidanan itu kita menggunakan daftar tilik dalam praktik misalnya. Misalnya menolong persalinan normal, kita itu ada daftar tiliknya. Nah, si mahasiswa ini apakah dia melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam daftar tilik? Apa yang dilakukannya itu apakah berurutan? Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian ada ciri-ciri pokok dari praktek klinik yang efektif dalam sistem belajar tuntas atau mastery learning.
Nah, seperti apa? Didasarkan pada prinsip-prinsip belajar orang dewasa ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Didasarkan pada prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Jadi tadi contohnya, misalnya prinsip-prinsip orang dewasa itu adalah memang mereka itu ingin belajar. Nah, kalau tidak ingin belajar, maka itu jadinya tidak efektif ya. Jadi niatnya dulu nih ada. Kalau ada niat pasti ada jalan, seperti itu. Kemudian menggunakan metode perilaku behavior modeling. Selanjutnya didasarkan atas kompetensi, menggabungkan teknik-teknik pembelajaran yang humanistik. Nah, apabila dalam pembelajaran tuntas tidak dilaksanakan ciri-ciri pokok dari praktek klinik yang efektif ini, maka dalam pembelajaran ini harapan kita yang tujuannya adalah 100% mahasiswa bisa menguasai, bisa mampu mengetahui ya, punya sikapnya dan punya keterampilannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu maka sangat tidak memungkinkan ya. Oleh dari itu, ikutilah ciri-ciri daripada pokok praktek klinik yang efektif ini agar tadi harapan kita 100% mahasiswa bisa itu dapat tercapai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tingkat-tingkat daripada performa. Yang pertama adalah perolehan keterampilan dulu nih. Seperti apa sih perolehan keterampilannya? Perolehan keterampilan adalah mengetahui langkah-langkah serta urutan-urutannya bila mana perlu ya, untuk melakukan keterampilan atau kegiatan yang diperlukan tetapi memerlukan bantuan. Nah, contohnya seperti apa? Dalam praktek klinik kebidanan itu kita ada yang namanya pretest. Nah, saat dilakukan pretest itu kita ada mengajarkan terlebih dahulu kepada mahasiswa atau peserta didik yang akan turun ke lapangan beberapa prasat yang mereka butuhkan nantinya di lapangan. Contoh misalnya mengajarkan mereka cara melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu hamil ya. Itu kita ada medianya adalah ada daftar tiliknya, ada pantom ibu hamilnya, kemudian ada alat-alatnya yang dibutuhkan ya. Nah, jadi sebelum mereka mempraktikkan sendiri, nah kita yang harus memberikan bantuan atau kita mengajarkan terlebih dahulu ke mahasiswa, kita arahkan mereka apabila ada yang salah, baru diajarkan, oh ini yang benarnya, seperti ini yang benarnya, gitu ya. Oke, kemudian ada tingkatan kompetensi keterampilan. Nah, kompetensi keterampilan ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah serta urutan-urutannya bila mana perlu, serta dapat melakukan keterampilan atau kegiatan yang diperlukan. Jadi memang untuk kompetensi keterampilan ini mereka sudah melakukannya secara mandiri dan mereka melakukannya sudah berurut, ya sudah sistematis. Dan juga mereka langsung saja dinilai oleh para dosennya, ya, dosennya atau pembimbing kliniknya saat mereka melakukan tindakan. Jadi tidak seperti yang tadi, kalau yang tadi kita yang mengarahkan terlebih dahulu apabila salah. Nah, kalau ini kita langsung melihat, kita checklist lah. Kalau misalnya di daftar tilik itu kita melihat, kita memberi angka 0 itu berarti belum mampu misalnya, 1 itu berarti sudah mampu tapi harus ada bimbingan, 2 itu berarti sudah mahir. Nah, inilah maksudnya ke kompetensi keterampilan. Nah, oke, untuk tingkat-tingkat performa kita break dulu, tapi jangan kemana-mana ya, tetap di UBON TV dalam program e-learning.